ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Banjir bandang menerjang 8 desa di Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara. Akibat derasnya air, sebuah rumah milik warga terseret arus banjir. Sejumlah orang pun sempat terjebak dalam rumah. Peristiwa tersebut terekam video amatir warga. Banjir terjadi akibat jebolnya tanggul penahan banjir Sungai Tolinggula sehingga air meluap hingga ke permukiman. Banjir merendam 8 desa yakni Desa Molangga, Ilomangga, Moyonho, Tolinggula Tengah, Tolinggula Ulu Tolito Jaya, Durian, dan Bogo-Bogo. Di beberapa titik ketinggian air mencapai 2 meter. Dari Kabupaten Gorontalo Utara, Faradila Alim, Ainis melaporkan. Detik-detik amblasnya jalan penghubung 2 kelurahan di Padang Panjang, Sumatera Barat terekam video amatir warga. Jalan yang menghubungkan Kelurahan Guguk Malintang dan Kelurahan Ganting ini amblas sedalam 6 meter karena kondisi tanah yang labil dan gerusan air sungai bercampur lahar dingin Gunung Marapi. Peristiwa terjadi saat hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di Sumatera Barat yang mengakibatkan debit air sungai naik dan membawa material lahar dingin Marapi. Akibatnya warga 2 kelurahan yang terdampak dialihkan ke jalur alternatif untuk menuju pusat kota. Sementara kerugian amblasnya jalan penghubung ini diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Menghindari jatuhnya korban, warga sekitar lokasi dievakuasi ke wilayah yang lebih aman karena kondisi tanah masih labil. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Seorang penumpang kapal cepat Ekspres Bahari 5E yang akan melahirkan di atas kapal di Pelabuhan Nusantara, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dievakuasi tim gabungan Senin siang. Evakuasi berlangsung dramatis. Ibu hamil dievakuasi menggunakan tandu, lalu diturunkan dari atas kapal dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari untuk menjalani persalinan. Korban diketahui bernama Melia Sari, 32 tahun, dengan usia kehamilan 8 bulan lebih. Korban bersama keluarganya tengah melakukan perjalanan mudik lebaran dari Kabupaten Muna ke Kota Kendari menggunakan kapal laut. Namun, di dalam perjalanan, korban merasa mules dan nyaris melahirkan di atas kapal. Berdasarkan data Kantor Kesehatan Pelabuhan Kendari, sudah ada 32 orang pemudik kapal cepat yang mendapatkan perawatan di posko kesehatan dengan keluhan sesak nafas, pusing, dan sakit kepala. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng melaporkan. Pemirsa, selalu jaga barang bawaan Anda saat berbelanja di mal. Di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang pencopet diringkus warga saat akan beraksi dengan memanfaatkan keramaian warga berbelanja kebutuhan lebaran. Seorang pria nyaris jadi bulan-bulanan pengunjung mal Panakukang di Jalan Boulevard, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya pria ini tertangkap basah mencopet telepon seluler pengunjung mal. Saat itu korban sedang asik berbelanja baju lebaran dan kebutuhan Idul Fitri. Korban yang menyadari aksi pelaku berteriak memancing perhatian pengunjung lain. Saat diinterogasi polisi, pelaku mengaku terdesak kebutuhan ekonomi jelang lebaran. Pelaku sudah sempat memegang handphone korban, namun setelah terlihat oleh korban, dia mengembalikan handphone tersebut ke tas korban. Namun pada saat itu korban berteriak sehingga pengunjung mal di sekitar itu dibantu security sempat mengamankan pelaku di tempat kejadian. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku telah ditahan di Polsek Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ia terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sementara polisi masih mengidentifikasi para korban tewas kecelakaan maut minibus pemudik di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek. Polisi juga akan mengevaluasi sistem kontraflow mudik lebaran untuk mengantisipasi kecelakaan serupa. Petugas postmortem DVI Jawa Barat masih mengidentifikasi para korban tewas kecelakaan maut di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 58.
12 korban tewas hingga kini masih berada di ruang jenazah RSUD Karawang, Jawa Barat. Informasi sementara 9 korban sudah terkonfirmasi dan 3 lainnya masih dalam proses identifikasi. Tim DVI akan melakukan identifikasi dengan pencocokan data antemortem dengan postmortem, termasuk pengecekan DNA. Sementara pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kecelakaan yang menewaskan 12 penumpang minibus itu. Polisi juga akan mengevaluasi sistem kontraflow arus mudik yang diberlakukan saat kecelakaan maut itu terjadi. Tadi sudah saya jelaskan penyebab terjadinya kecelakaan sedang didalami dan saya belum bisa menjelaskan. Namun yang jelas ada proses di mana kendaraan ini keluar dari kontraflow sehingga masuk ke. Sebelumnya 3 kendaraan terlibat kecelakaan. 2 diantaranya terbakar di jalur kontraflow tol Cikampek kilometer 58 arah Jakarta Senin pagi. Sejumlah mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api yang membakar 2 minibus. Kecelakaan diduga akibat salah satu kendaraan tiba-tiba oleng dan menabrak 2 kendaraan lainnya hingga kemudian terbakar. 12 orang tewas akibat kecelakaan mobil pemudik lebaran ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor nekat membawa bayi mereka. Para pemudik mengaku lebih nyaman dan ekonomis meski harus berangkat sejak pukul 2 pagi. Pemudik bersepeda motor yang melintasi Jalan Padalarang Kabupaten Bandung Barat terus mengalir. Rata-rata pemudik berasal dari Jabodetabek. Mereka mengendarai sepeda motor karena alasan lebih nyaman dan ekonomis. Tidak hanya membawa barang pakaian dan oleh-oleh, banyak juga yang nekat menyertakan anak yang masih bayi. Salah satu pemudik mengaku berangkat dari Bogor sejak pukul 2 pagi dengan menggendong anaknya yang masih bayi. Dari Bogor. Ibu bawa anak. Iya. Khawatir nggak Bu kira-kira? Udah biasa tiap tahun. Persiapannya apa Bu? Anak itu. Ya. Makanan ada. Anaknya nggak rewel? Enggak. Sementara itu di sepanjang jalur arteri Padalarang, iring-iringan pemudik yang akan ke Tasikmalaya, Jawa Tengah dan Jawa Timur terus bertambah. Kepadatan arus balik menggunakan sepeda motor diperkirakan akan terus meningkat hingga malam nanti. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sementara itu sejumlah balita menangis akibat cuaca panas saat antre menunggu keberangkatan kapal di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Bahkan ada anak yang hilang dari pengawasan orang tua. Demi mudik ke kampung halaman, para orang tua rela membawa serta anak-anak balita mereka meski cuaca cukup panas. Akibatnya banyak anak-anak yang rewel, menangis hingga tersesat di tengah kerumunan ratusan pemudik lainnya. Seorang ibu yang kehilangan anaknya berusaha mencari ke segala tempat. Bersyukur, akhirnya anak tersebut ditemukan tengah berteduh di bawah tenda saat mengantri naik ke kapal feri di tengah terpaan udara panas yang menyengat. Selain itu, banyak anak-anak balita menangis akibat cuaca panas dan tak kuat berdesakan dengan calon pemudik lain yang berjubel di bawah tenda. Tujuan kita ke Lampung Selatan, Sidumulyo. Mana? Sidumulyo, Lampung Selatan. Lampung ya? Lampung. Oke. Ini bawa anak-anak nih? Iya, bawa anak tua nih. Nah ini kan hari Senin ini ya, kan cuaca panas nih, anak-anak gimana ini? Untuk kondisi anak-anak sih dari semalam udah stabil ya, udah kasih vitamin. Jadi sekarang masih segar bugar lah. Para pemudik diimbau tidak memaksakan diri dan banyak istirahat selama perjalanan. Selain itu, mengkonsumsi makanan sehat dan vitamin juga mampu meningkatkan daya tahan tubuh saat melakukan perjalanan panjang seperti mudik lebaran. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pemudik masih memadati stasiun keberangkatan kereta api jarak jauh. Di stasiun Pasar Senen ada 75 perjalanan kereta dengan tujuan Jawa. Dan untuk mengetahui situasi terkini kita sudah terhubung dengan reporter Anissa Septia di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Anissa, bagaimana arus mudik satu hari jelang Lebaran di sana, Anissa?
Ya, selamat siang Deswita dan juga pemirsa, dapat kami informasikan 1 hari lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1945 Hijriah. Tepat saat ini saya melaporkan di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih terpantau ramai sejak tadi pagi. Bahkan pemirsa bisa dilihat di belakang saya pemirsa area tempat duduk untuk menunggu keberangkatan penuh oleh calon pemudik. Adapun penumpukan yang terjadi di ruang tunggu karena kami sempat berbincang dengan salah satu calon penumpang, mereka datang lebih awal karena takut ketinggalan kereta. Dan secara keseluruhan penumpang naik dari Daob 1 Jakarta sebanyak 42.946 penumpang dan dengan perjalanan kereta jarak jauh sebanyak 75, termasuk dari Stasiun Pasar Senen sebanyak 24.681 penumpang dan 34 perjalanan kereta api jarak jauh. Artinya sejak 31 Maret 2024 sudah ada lebih dari 416.000 penumpang yang berangkat dengan 75 perjalanan kereta api setiap harinya dari Daob 1 Jakarta. Dan setara 96% okupansi tempat duduk yang tersedia masa angkut Lebaran 2024 hingga 9 April 2024. Untuk periode pasca angkutan Lebaran 2024 dimulai dari 12 April hingga 21 April 2024 tersedia sebanyak 264.935.000 seat. Untuk keberangkatan sendiri, calon penumpang mayoritas berangkat menuju Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur seperti Yogyakarta, Malang, Surabaya. Anissa, terima kasih atas laporan Anda yang melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, sementara itu pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten juga mulai ramai dipadati para pemudik. Ada sebanyak 487 penerbangan keberangkatan ke sejumlah wilayah. Dan berikut laporan Putu Bagus dan juru kamera Jaka Samsa. Ya baik pemirsa, kondisi pantauan kami di tempat saya melaporkan yakni tepatnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 2D di 1 hari menjelang Hari Raya Lebaran atau Idul Fitri. Memang kondisinya untuk pagi hari tanggal 9 April 2024 kondisinya masih cukup melandai begitu karena memang ini bukan di jam-jam padat. Namun ada jam-jam padat yang harus diketahui bagi para pemudik, yakni diantaranya di subuh hari pukul 5 pagi hingga pukul 7 pagi. Dan sementara itu ada juga di jam siang hari, yakni pukul 1 siang hingga 3 sore dan malam hari setelah berbuka puasa. Dan setelah itu juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pemudik. Di antaranya memang memperhatikan protokol kesehatan dan juga datang minimal 2 jam sebelum keberangkatan. Hal ini guna mengantisipasi keterlambatan agar tidak terburu-buru. Selain itu dari pihak terkait juga Bandara Soekarno-Hatta menyediakan kurang lebih 487 penerbangan dengan memberangkatkan 71.000 penumpang dari Tangerang, Banten ke beberapa destinasi wilayah seperti diantaranya ada destinasi favorit, diantaranya Pulau Jawa seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur dan juga Pulau Sumatera, tentunya menjaga kesehatan untuk menjaga perjalanan agar bisa selamat sampai di tujuan. Dari Tangerang, Banten, Putu Bagus, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemudik bus masih memadati Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Para pemudik antusias kembali ke kampung halaman untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Arus mudik sudah mulai terjadi di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Nah, saya penasaran nih, apa saja yang dibawa dan dipersiapkan oleh pemudik agar nggak masuk angin dan bebas nggak enak badan. Halo Mas, permisi. Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Mas ya? Pastinya udah siapin nih bekal makanan. Dan yang paling penting untuk menjaga agar nggak masuk angin dan bebas dari nggak enak badan selama di perjalanan, udah siapin apa nih Mas? Dan ini nih yang paling penting Mbak, untuk mengatasi masuk angin dan buat kita bebas dari nggak enak badan sepanjang perjalanan. Wah, kebetulan sekali karena Masnya setia konsumsi bejo, berarti Mas bisa dapetin rezeki mudik bejo. Ini ada hadiah uang tunai. Oke, makasih banyak.
Terima kasih Bejo Jaya Merah. Bejo Jaya Merah, ambiar angin nih. Pemirsa, selamat mudik dan hati-hati di jalan. Ingat selalu menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari masuk angin dan bebas nggak enak badan. Selamat sampai tujuan. Saya Winnie, iNews melaporkan. Dipersembahkan oleh Polres Metro Depok membuka layanan penitipan kendaraan bermotor untuk warga Kota Depok yang melakukan tradisi mudik Idul Fitri. Penitipan kendaraan bermotor ini berlangsung 7 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri sampai 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat Kota Depok yang mudik lebaran dapat menitipkan kendaraannya baik roda 2 maupun roda 4 selama ditinggal mudik lebaran. Warga yang menitipkan kendaraan bermotor ini harus menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB atau STNK sesuai dengan KTP pemilik kendaraan. Penitipan kendaraan dapat dilakukan di Mapolres Metro Depok atau Mapolsek terdekat dengan tempat tinggalnya. Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana mengatakan, layanan penitipan motor gratis ini diadakan agar pemudik tenang saat meninggalkan kendaraannya. Yang penitipan motor Pak bagi warga yang mudik? Ya, penitipan motor ada di polsek-polsek. Kita sudah siapkan tempatnya, jadi silakan menghubungi polsek di wilayahnya untuk penitipan motor di sana. Pengamanan insya Allah akan dilakukan. Bagi warga atau pemudik yang berminat dengan program penitipan motor gratis ini juga dapat menghubungi nomor layanan hotline 0852 1822 9912 atau call center 110 yang telah disediakan Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Fitri, jasa penitipan hewan peliharaan di Cianjur, Jawa Barat mulai ramai. Para pemilik menitipkan hewan peliharaannya saat pergi ditinggal mudik Hari Raya Idul Fitri. Jelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah tempat penitipan hewan mulai ramai. Salah satunya di kawasan Jalan Raya Insinyur Juanda, Desa Mekarsari, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Para pemilik hewan sengaja menitipkan hewan peliharaannya selama mudik ke kampung halaman. Saat ini sudah ada 30 ekor kucing yang dititipkan. Hewan peliharaan yang dititipkan akan mendapat perawatan rutin, mulai dimandikan, pemotongan kuku, hingga pemeriksaan kesehatan. Juga tersedia area bermain untuk menghindari kucing stres dalam kurungan. Seluruh fasilitas tersebut didapat hanya dengan biaya Rp60.000 per hari. Sejauh ini memang terhitung sudah sampai 30 ekor ya ke kita yang dititipkan seperti itu. Kalau untuk keseluruhan kapasitasnya di sini? Kapasitasnya tentu kita batasin sekitar 45-50 ekor ya. Namun bagi para pemudik yang ingin membawa hewan peliharaan, disarankan agar hewan mendapat oksigen yang baik serta memberikan cemilannya agar anabul tidak stres selama perjalanan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Seekor ular sanca masuk ke mesin sepeda motor di Bogor, Jawa Barat. Pemilik kendaraan terpaksa ke bengkel untuk membongkar kendaraannya agar ular bisa dikeluarkan. Seorang pemilik sepeda motor kaget mendapati ada ular sanca melingkar di mesin kendaraannya. Keberadaan binatang melata itu diketahui usai ia pulang dari lahan kebun di Desa Cilejit, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ular sanca itu diduga terjebak di kolong bagasi sepeda motor. Karena tak mau ambil resiko, pemilik kendaraan akhirnya ke bengkel. Upaya evakuasi berlangsung alot karena ular bertahan di rongga mesin. Usai diakali montir selama lebih dari 2 jam, ular piton sepanjang 2 meter akhirnya bisa dikeluarkan. Habis dari kebun Laja. Dari kebun Laja. Habis ngapain tuh Bang? Habis lihat lengkuas, Bon. Terus? Tiba-tiba ada di motor gimana? Itu langsung masuk aja dalam motor. Terus? Itu evakuasi gimana tadi? Dibawa ke bengkel apa gimana? Bawa ke bengkel lah, nggak bisa keluar ya. Oh, nggak bisa keluar? Ya. Akhirnya bisa keluar ya? Bisa keluar juga. Saat
ngeluarin palanya dulu tuh. Harus dibongkar dong itu? Iya dibongkar, makanya dibongkar dulu baru bisa evakuasi. Kurang lebih berapa jam Bang? Sekitar sejam setengah itu baru keluar. Usai berhasil dievakuasi keluar, ular kemudian diamankan dalam kandang besi untuk kemudian diserahkan kepada tim rescue damkar setempat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang juru parkir dan seorang koordinatornya ditangkap polisi di Jombang, Jawa Timur. Memanfaatkan momen jelang Lebaran, mereka memaksa warga membayar tarif parkir di luar kewajaran di pusat perbelanjaan. Petugas dari Satreskrim Polsek Peterongan menyisir pusat perbelanjaan di Desa Kepuh Kembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Polisi mengamankan sejumlah juru parkir liar yang kerap memaksa warga membayar tarif parkir di luar kewajaran. Total ada 4 juru parkir dan seorang koordinator yang dibawa petugas ke Mapolsek Peterongan. Parkir di pusat perbelanjaan memang dikelola Karang Taruna Desa menjelang Lebaran saja. Berdasarkan hasil musyawarah warga dengan perangkat desa, tarif parkir ditetapkan Rp3.000 hingga Rp5.000. Namun ada di antara mereka yang mematok tarif hingga Rp10.000. Karena banyak sekali laporan atau pengumuman dari masyarakat tentang parkir yang memalang, yang minta pembayaran yang di luar nalar. Di Mapolsek Peterongan, polisi meminta juru parkir tersebut menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. Jika mengulangi, petugas mengancam akan menindak tegas mereka. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Unit Reskrim Polrestabes Palembang berhasil mengamankan salah satu warga asing asal Rusia yang membobol mesin anjungan tunai mandiri ATM. Dalam aksinya, ia dibantu seorang peretas asal Meksiko. Seorang WNA asal Rusia nekat membobol mesin anjungan tunai mandiri ATM di Jalan M. Isa, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Aksi ini terekam kamera pengawas. Beruntung aksi pelaku terpergok salah satu aparat keamanan dan langsung digelandang ke Polrestabes Palembang. Modus pelaku menutup mesin ATM dengan tulisan rusak. Kemudian dibantu hacker dari Meksiko menggunakan sebuah aplikasi untuk menjebol ATM dari Bank BUMD. Pelaku merupakan residivis spesialis pembobol mesin ATM antar negara. Dengan modus serupa, pelaku pernah membobol ATM BUMD di Jawa Timur, Jawa Barat dan tertangkap di Palembang. Perannya adalah menunggu, sambil menunggu mesin uang tersebut dan menunggu hasil komunikasi dari hacker yang mengendalikan dari jarak jauh tersebut. Yang bersangkutan menunggu di mobil yang ada di seberang ATM, yang bersangkutan sendiri, dan hanya menunggu informasi dari hacker yang ada di Meksiko. Dari pelaku, petugas menyita uang tunai Rp30 juta, paspor, laptop, dan pakaian. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Petugas juga berkoordinasi dengan pihak imigrasi kelas 1A Palembang. Dari Palembang, Muhammad David Ayus melaporkan. Pemirsa, kabar duka kembali datang dari dunia hiburan Indonesia. Komedian pria Prayoga Pratama atau akrab dikenal Babe Cabita meninggal dunia pagi tadi dalam perawatan penyakit langka yang dideritanya. Komika pria Prayoga Pratama dikenal Babe Cabita meninggal dunia sekitar pukul 6:30 pagi tadi di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sebelum meninggal, komika dengan khas rambut kriwo ini diketahui menderita penyakit anemia aplastik. Ia bahkan dirujuk berobat ke negara Malaysia atau Singapura untuk mengobati penyakit langkanya itu. Pria kelahiran Medan 5 Juni 1989 ini meninggalkan seorang istri dan 2 anak. Jenazah almarhum Babe Cabita rencananya dimakamkan di pemakaman umum Cirende, Ciputa Timur, Tangerang Selatan, Banten. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Jelang Lebaran, harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten terus mengalami kenaikan. Harga daging sapi tembus Rp170.000 per kilogram. Meski harganya melambung tinggi, namun warga tetap membeli untuk menu di hari Lebaran. Harga daging sapi di Pasar Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten sudah tembus di harga Rp170.000 per kilogramnya. Harga tersebut juga berlaku di sejumlah pasar tradisional lainnya di Kabupaten Tangerang. Padahal sebelumnya harga daging sapi berada di kisaran Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Dagang daging mengatakan kenaikan harga sudah terjadi sejak 2 hari terakhir. Permintaan yang tinggi menjelang Lebaran membuat harga daging sapi di tingkat rumah potong hewan naik. Saat ini harga jual di tingkat rumah potong hewan naik dari Rp90.000 menjadi Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogramnya. Daging di sini Rp170.000. Sebelumnya berapa harga normal, Bang? Sebelumnya normalnya Rp130. Bang, untuk penyebab kenaikan ini apa sih, Bang? Penyebabnya yang dijagalnya naik, terus peminatnya kali banyak, jadi dinaikin sama bos. Ya berat dibilang berat lumayan lah, harga segitu mah. Lu ini biasa Bu, kalau mau Lebaran beli daging Bu? Rencananya mau diapain Bu, dagingnya Bu? Mau diapain? Ya. Masak. Direndang atau gimana gitu? Direndang. Warga berharap pemerintah dapat menstabilkan harga. Pasalnya, harga daging sapi kerap mengalami lonjakan yang tinggi menjelang Lebaran sehingga memberatkan para konsumen. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aim Marani melaporkan. Sehari menjelang Lebaran menjadi berkah tersendiri bagi pembuat lontong di Kampung Lontong Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pesanan lontong kupat memasuki Lebaran bisa mencapai ribuan dengan omset tembus Rp50 juta lebih. Mendekati Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, membuat lontong kupat di Kampung Lontong Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mendapat berkah dengan meningkatnya pesanan dari para pelanggan. Pada hari biasa, pesanan lontong kupat hanya sekitar 90-120 saja. Sedangkan pada Lebaran, bisa mencapai 1.300 bahkan lebih. Lontong kupat ini dijual Rp40.000, lebih mahal Rp5.000 dari biasanya, karena bahan baku beras di pasaran masih cukup mahal. Lontong kupat banyak dipesan warga untuk santapan di Hari Raya Idul Fitri. Prosesnya ya seperti biasa, nggak ada perubahan. Cuman kalau misalkan di hari Lebaran ini biasanya kalau lontong dikukus 10-11 jam. Kalau misalkan sekarang lebih lama lagi, soalnya kan lebih disimpannya lebih lama. Proses pembuatan lontong kupat ini dilakukan secara tradisional, mulai dari pemilihan daun pisang berkualitas, membentuk, menyemat, hingga memasaknya. Agar tekstur lontong maksimal, proses memasak pun dilakukan cukup lama hingga 11 jam. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan tukang beca rela antre hingga 3 km demi mendapatkan paket zakat dari seorang kepala desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tak tanggung-tanggung, kepala desa tersebut membagi-bagikan zakatnya kepada puluhan ribu warga senilai 13 miliar rupiah. Ribuan tukang beca ini rela antri di halaman rumah Haji Warsubi, Kepala Desa Mojokrapat, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tukang beca diminta maju satu persatu untuk menerima paket zakat berupa beras 5 kg dan uang tunai Rp100.000. Haji Warsubi menjelaskan total ada 2.500 tukang beca penerima zakat. Dan tukang beca Haji Warsubi juga telah membagikan 77.000 paket zakat kepada puluhan ribu warga di Jombang dengan nilai sekitar paketnya Rp175.000. Total zakat yang dikeluarkan Haji Warsubi dan keluarganya di bulan Ramadan ini mencapai lebih dari 13 miliar rupiah.
Kalau nilai totalnya untuk abang becak ini hanya beras 5 kilo, kami uang 100.000, tapi dari keluarga kami, Zakat dan Sodako, dari adik kulo, di Agung Wicaksono, kali keluarga Kulo Warsubi, ya sekitar 77.000 paket. Yang kita sebar 77.000 paket, kalau dulu 70.000, sekarang kami tambahin 7.000 paket. Nanti kami ingin nilai 777. Langit 17, hari ada 7. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan pada Kulo, keluarga Mas Agung, keluarga Kulon, keluarga Panjenengan. Bagi warga Jombang, zakat Haji Warsubi yang mencapai miliaran rupiah sangat membantu meski hanya dikenal sebagai kepala desa. Haji Warsubi dan keluarganya juga dikenal sebagai pengusaha pemotong ayam di Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan.